pramuka atau kepanduan jadi salah satu ekskul wajib lagi yang harus ada di sekolah. Yang sebelumnya dulu dihapus ya? Dulu sempat. Ternyata alumni auto juga banyak yang ke luar negeri. Jadi bekerja ke Jepang. Kemarin terakhir ada alumni kita dari TSM itu ke Jepang juga bekerja di sana. Wah, kan suatu yang di mana di Sakawarya Karateka ini dilatih langsung oleh TNI Angkatan Darat. Banyak nakama-nakama gitu. One Piece ya. Apa itu nakama? Waduh. Aduh, K-popers ini, Pak. Bel? Neng. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo sobat Matsuda Multimedia. Mungkin kalian baru pertama kali ya melihat saya di acara podcast kali ini. Izinkan saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Bella Cahyani Putri dari kelas 11 Perbankan Syariah. Dan saya akan podcast bersama seseorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang sangat keren, tampan dan gagah. Dan juga gitu seseorang berlebihan. Iya beneran, seseorang guru muda yang tampan dan sangat lagi. Dan berprestasi. Ini dia. Silakan perkenalkan dirinya, Bapak. Yang mana dulu? Jadi kayaknya Bapak deh. Iya. Bapak dulu deh. Terakhir deh. Penonton juga udah menilai. Gitu. Yang mana yang disebutin tadi. Gak apa-apa. Saya dulu berarti. Boleh. Oke, halo sahabat Atom dimanapun kalian berada. Balik lagi ketemu dengan saya yang sebelumnya mungkin udah pernah podcast juga ya. Ya, kayaknya viewersnya banyak. Paling banyak. Jadi perlu perkenalan gak ini? Iya, soalnya. Oke. Saya Trio Nando sebagai guru matematika di SMK Uto Matsuda dan juga pembina pramuka kebetulan. Iya. Jadi itu mungkin bisa dilanjut ke perkenalan yang tadi. Oh ya, yang tadi. Iya, yang paling ganteng itu. Oh gitu. Waduh. Nanti ada ini enggak ya? Ada somai atau seblak ya? Nanti deh. Oke. Panggilannya sahabat Atom ya? Sahabat Atom di okay. sini. Iya. Kemana nih? Ke arah mana? Ke ya? Kamera yang sebelah sana. Iya. Halo. Ada. Ya, halo, selamat siang semua. Siang ya sekarang? Iya. Sahabat Atom. Akhirnya sudah menunggu udah berapa lama ya? Waktu ya, akhirnya berbulan-bulan bisa ngobrol santai di sini. Perkenalkan, nama saya Dinta Aditya. Kebetulan sekarang saya bukan menjabat sih, lebih ke bertugas di bidang kesiswaan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas yang baik. Gitu aja paling sementara. Amin. Ngajarnya ngajar bahasa Inggris. Terus udah lama sih di Auto Matsuda. Berarti dari tahun berapa, Kak? Masuk tuh 2014. Sekarang 2026. Aku masih 4 tahun itu, Bapak. Oh gitu. 4 tahun. Berarti belum masuk SD? Belum, masih TK di Maleber. Iya. Kalau compare ke situ kayaknya nampak tua banget ya. Oh iya. Oke. Jadi jangan dibahas. Jangan dibahas. Kebetulan ini disclaimer ke teman-teman sahabat Atom bahwa mengundang Kak Didit ini sangat sulit ya, Bella. Wah, kenapa? Kita udah atur jadwal dari bulan-bulan sebelumnya. Baru tapi tahu saya. Tapi karena beliau sangat sibuk jadi tidak ada waktu. Baru hari ini gitu bisa eksklusif hadir di acara podcast ya. Iya. Perdana bersama saya, Bapak. Nah, gitu. Enggak sibuk banget juga. Cuma kebetulan timingnya enggak pas aja. Gitu. Ada lagi santai tapi enggak santai gitu. Akhirnya ya bisa sekarang. Enggak apa-apa lah. Iya benar. Yang penting ini kan awal. Yang mudah-mudahan ke depan bisa ngatur waktu lagi lah. Siap. Jadi hari ini mau ngapain aja nih kita? Mau ngobrol apa dan apa yang akan kita bahas? Kita kan kita lagi pakai baju pramuka nih, Pak. Oh iya betul. Kamis mana ya? Iya. Hari Kamis. Padahal biasanya kalau pakai baju pramuka hari apa? Hari Jumat biasanya ya. Cuman Kamis pakai baju pramuka karena memperingati Hari Pramuka. Betul. 14 Agustus ya? Iya. Iya, 14 Agustus itu dari informasi itu kan waktu di mana diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, ini tadi kan bilang
pembina juga kan. Iya. Iya. Nah, Kak Trio adalah ini Kak, langsung aja kita biar apa tematik dengan pakaian kita. Jadi panggilnya Kak ya. Kak aja ya. Oh Kak, iya. Kak. Bapak itu kayak kesannya ada jarak usia gitu lah. Biar kelihatan muda. Biar aja. Iya, tapi kan emang muda. Pembina pramuka juga nih Kak Trio. Iya. Nah, ini hari ini spesial 14 Agustus Hari Pramuka. Dan 14 Agustus perlu teman-teman Atom ketahui bahwa setiap tanggal 14 Agustus karena ini kan Hari Pramuka Nasional. Jadi seluruh sekolah itu serentak menggunakan pakaian pramuka dan upacara di sekolahnya masing-masing. Betul. Kebetulan juga kemarin ada keputusan baru dari Kemendikbudrismen bahwa pramuka atau kepanduan jadi salah satu ekskul wajib lagi yang harus ada di sekolah. Yang sebelumnya dulu dihapus ya? Dulu sempat dulu ada wajib dan sempat kembali lagi ke ekskul pilihan dan sekarang kembali lagi ke ekskul wajib. Kenapa? Hal yang paling mencolok adalah karena pendidikan kita kan ingin mewujudkan pendidikan karakter. Oh iya, Nah, di situ karakter ini yang paling krusial di pendidikan karena selain hubungannya dengan pengetahuan, keterampilan, ya ini karakter juga sangat penting. Makanya adalah muncul keputusan bahwa kepanduan atau berkegiatan yang setara dengan kepanduan tidak hanya pramuka ya misalkan Pasibra ataupun PMR ataupun yang lain itu tujuannya untuk meningkatkan potensi siswa dan juga tentunya pembentukan karakter gitu. Betul. Berarti secara tidak langsung bahwa pemerintah juga sadar bahwa adanya ekskul pramuka ini membantu untuk membentuk karakter siswa. Yang saya rasakan juga di pramuka karena sebelum jadi pembina saya juga salah satu anggota ekskul pramuka dulunya di Auto juga kayak gitu. Udah kenal sama kakaknya ya. Lah kok bisa kenal? Karena kebetulan beliau ini dulu pembina saya. Allah. Ya, jadi sekarang beregenerasi. Jadi dulu Kadidit ini pembina saya, sekarang jadi Wakasek, saya yang jadi pembina pramuka. Iya. Kayak gitu. Gak kerasa kan itu? Iya, gak kerasa dan tidak bisa ditebak gitu. Gitu ya. Padahal bayangan saya dulu saya nggak terbayang jadi guru dan juga nggak terbayang jadi pembina pramuka juga ya. Iya. Nampak kan kayak seusiaannya? Enggak sih? Ada kejauhan ya Pak. Aduh. Bapak kan saya sebagai Gen Z kayak selalu berkegiatan pramuka tuh kayak malas gitu ya Pak. Yeah. Menurut Bapak bagaimana cara agar generasi muda tetap tertarik dan aktif dalam kegiatan pramuka nih Pak? Oke, dari siapa dulu nih? Bebas deh. Dari saya dulu Iya, mungkin ya. Bapak. Oke, kalau dari saya sendiri mengenai tadi Gen Z, mungkin memang karakter dari generasi Z sekarang, terutama ini saya juga generasi Z. Iya. Tapi yang paling tua mungkin. paling tua. Okay. Jadi lintas generasi dari milenial ke generasi Z, nah itu saya makanya kelihatan beda jauh gitu. Apanya? Tuanya Ya, jangan disebutin dong. muda banget. Masing-masing muda masing. Dan bener apa yang tadi dikatakan Bella bahwa di generasi Z sekarang itu karena terlalu banyak yang serba instan, dimulai dari media sosial dan lain sebagainya sehingga membuat mungkin anak-anak ini terbilang malas untuk berkegiatan. Gitu. Iya, Saya tidak menyatakan semuanya, tapi kebanyakan seperti itu kayak gitu. Dan yang perlu ditanamkan sebetulnya adalah kesadaran pada diri sendiri bahwa harus ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Belajar di sekolah tuh bukan cuma datang kemudian pulang, tapi ada hal yang penting yaitu ya mengupgrade pengetahuan, kemudian mengupgrade soft skill, yang mana soft skill atau keterampilan ini ada beberapa yang tidak bisa didapatkan di pembelajaran ketika di kelas. Oke. Kayak misalkan public speaking, kemudian kerja sama tim dan lain sebagainya, itu justru dapatnya dari ekstrakurikuler dan salah satunya tentu pramuka kayak gitu. Makanya untuk menghilangkan rasa malas tadi ya harus ada kesadaran terlebih dahulu kayak gitu. Dan di eskul pramuka itu setiap hari Jumat latihan pramuka secara tidak langsung ya untuk menumbuhkan rasa kesadaran tersebut gitu. Ya. Mungkin itu Kak. Oh gitu. Iya. Tadi di awal kita udah sepakati ya. Iya. Kita panggilnya kakak karena Siap, menyesuaikan dengan momen kita di hari ini nih spesial Hari Pramuka. Biar kelihatan lebih muda aja sih sebetulnya. Kalau
kalau bapak-bapak kayak ini ketemu bapak banget gitu ya. Oke. Jadi kalau menambahkan tadi betul yang disampaikan Kak Trio ya, memang gadget ini sebuah fenomena yang luar biasa karena Betul. dengan adanya gadget, perkembangan teknologi berkembang, terus juga hal-hal yang instan itu juga berkembang, yang akhirnya membentuk karakter ke gadgetnya sendiri. Karena semua hal serba cepat, serba dimudahkan, yang akhirnya daya usahanya itu berkurang. Beda sama zaman kita dulu, serba keterbatasan, ingin ini itu harus ada usaha dulu. Pengen sesuatu harus pergi ke kota dulu dengan naik ini yang saat itu prosesnya panjang. Tapi kalau sekarang tuh mudah sekali, dengan hanya tap HP saja pesanan sudah bisa diantar. Kita lagi rebahan di rumah bisa bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, nggak usah jauh-jauh keluar gitu. Itu dampaknya pun dengan kegiatan ini. Nah, hal yang mungkin terlihat sekarang nih Kak Trio sendiri. Kak Trio dulu ngikutin kegiatan ekskul. Ya, ini hasilnya. Maksudnya dia bisa tumbuh dan kembang dengan kemampuan dia yang didapatkan dari pengalaman. Aduh, saya jadi malu Kak Ya. kayak gitu. Aduh. Ya ini kita terbuka aja. Oh iya. Depan itu somai lumayan. siap. Nanti dua porsi. Ya. Porsi. Jadi Saya kemampuan seseorang itu akan didapatkan dari pengalaman. Semakin banyak pengalaman di luar, dari mulai kegiatan indoor, outdoor, terus public speaking segala macam, itu akan muncul dan itu akan bermanfaat buat masa depannya. Insya Allah bermanfaat. Makanya salah satu contoh siswa kami ya gitu ya, ini Kak Trio yang kebetulan juga alhamdulillah jadi tim pengajar juga di Auto lagi, kembali dari alumni kembali lagi ke Auto kembali, dan ini hasilnya dalam artian dia bisa mengembangkan skill dan kompetensinya sehingga dia punya kemampuan. Nah, gadget di sini tantangannya itu tadi, karena serba ketermudahan, serba instan, akhirnya daya usahanya berkurang. Dan bagaimana solusi untuk kedepannya ya tadi kita coba untuk membiasakan, bukan berarti mengajak gadget di masa ini untuk kembali ke masa yang lalu, tidak. Betul. Susah. Yang ada kita menyesuaikan bagaimana pendidikan atau pelatihan di kepramukaan khususnya ataupun ekskul yang lain itu menarik sesuai dengan keadaan sekarang. Kita bisa latihan pramuka diselingi atau didampingi dengan digitalisasi penggunaan teknologi. Terus kita juga upgrade kemampuan praktiknya dari tali temali, terus pemasangan tenda atau masak ala pramuka itu dengan informasi yang dapatkan dari internet misalkan, lebih referensinya lebih banyak. Jadi kita tetap jalan tapi berkolaborasi dengan perkembangan. Itu sih paling, sehingga siswa pun nggak bosan. Nggak kok gini terus. Jadi dari masa lalunya kayak gitu, lampaunya kayak gitu, dibawa terus sampai sekarang itu nggak akan relevan. Tapi kita memodifikasi pembelajaran atau pelatihan di kegiatan ekskul khususnya di pramuka dengan lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Itu paling. Jadi kalau malas tuh gak ada ya Pak, yang nggak ada. Ya malah dengan adanya perkembangan teknologi sekarang kan, dulu zaman kami itu komunikasi dengan antar teman pramuka di beda daerah itu ketemunya ketika ada perkemahan tingkat. Jambore bukan? Iya, kalau tingkat Penggalang ada Jambore, ada Raimuna, LT. Saya ketemu dengan, karena pernah ikut kemah tingkat nasional waktu itu. Ketemu dengan teman-teman Papua, ketemu dengan teman-teman dari Aceh yang memang jauh banget kan, Merauke dengan Sabang ya. Itu ketemu ketika di Cibubur. Ada perkemahan tingkat nasional di Cibubur yang akhirnya bisa ketemu. Nah, kalau sekarang tanpa harus mengikuti kegiatan tingkat nasional atau tingkat daerah pun, ya kita bisa cari dari sosial medianya, misalkan Pramuka Papua, kita bisa join di situ dan akhirnya bisa saling kenal tanpa harus ketemu. Itu salah satunya kemudahan yang bisa kita akses sekarang. Ya syukur-syukur kalau bisa langsung ketemu dengan mereka di tempat perkemahan. Gitu bedanya sih. Ya, makanya mungkin kalau zaman dulu itu lebih terasa momennya tuh ya karena adanya keterbatasan gitu. Kalau sekarang ya nampak biasa saja karena serba instan tadi. Betul. Kita dulu tuh ketika kita komunikasi dengan misalkan udah kegiatan nih reuni daerah di Jawa Barat, Jatinangor. Kita punya teman nih dari Sumedang, dari Garut segala macam. Ketika kita komunikasi dulu kan masih SMS, masih BBM lah yang. Itu senang banget ketika kita komunikasi dengan orang atau teman-teman dari luar daerah itu kayak wah senang. Tapi kalau sekarang
kayak udah hal yang biasa gitu ya, Iya, ketemu dengan iya. orang Garut, udah bisa, bahkan langsung video call bisa segala macam, kayak mudah banget sekarang. Nggak, vibes-nya itu kayak beda aja gitu. Iya betul. Dulu tuh kenal harus ketemu dulu di perkemahan, baru kenal, baru komunikasi. Kalau sekarang tinggal follow-followan aja, meskipun baru kenal bisa langsung komunikasi. Iya. Gitu. Berarti dulu kakak punya banyak relasi atau teman yang di luar dari wilayah Kabupaten Kuningan, bahkan mungkin di luar Jawa Barat gitu. Iya pasti, karena ya kebetulannya alhamdulillahnya itu kegiatan di Pramuka itu telah mengikuti dari tingkat bawah, tingkat kecamatan. Berarti kan kita ketemu dengan teman-teman sekecamatan, tingkat kabupaten ketemu dengan kecamatan yang lain. Tingkat daerahnya berarti yang se-Jawa Barat nih, kita ketemu dengan teman-teman dari Cirebon, dari Indramayu dan lain sebagainya. Masuk lagi ke tingkat nasional baru ketemu dengan teman-teman dari beda provinsi gitu. Cuma Luar ya biasa. belum nyampe itu tingkat di luar Indonesia, kayak misalkan kegiatan di tingkat ASEAN itu belum pernah ngikutin. Jadi belum bisa merasakan pengalamannya di sana. Pengen sih, cuma mungkin nantilah ada kesempatan lain. Dengan usia sekarang mungkin nggak bisa jadi peserta. Masih bisa nggak kira-kira? Kalau peserta sih kayaknya enggak deh. Lebih ke panitia mungkin ya. Ke pembina mungkin. Pembina. Ada pembina tingkat apalah mungkin bisa ikut. Itu juga ketat banget itunya tes atau cara ngikutnya sih. Karena harus aktif. Ketika saya lihat di Instagram terkait dengan kepramukaan dunia itu kelihatannya sangat seru gitu. Iya. Dan bukan cuman negara Indonesia, bahkan ya seluruh dunia dimanapun gitu, Asia, Eropa dan lain sebagainya berkumpul di satu tempat. Yes. Karena pramuka itu nggak mengenal pensiun. Iya, makanya ini harus kita lurusin lagi. Kadang ada persepsi di masyarakat bahwa yang namanya pramuka itu isinya ya bentak-bentak doang. Iya. Benar nggak? Benar, jadi takut. Jadi banyak yang takut. Kemudian isinya perpeloncoan kayak gitu, senioritas, panas-panasan ya. Padahal kalau misalkan memang benar-benar dikaji dan dicari tahu bahwa seseru itu loh. Kalau misalkan teman-teman ikutan pramuka kayak gitu. Bahkan jangan yang jauh-jauh, di tingkat kabupaten saja yang serunya itu adalah terutama untuk penegak ya kan. Itu kan ada SAKA ya, Satuan Karya kayak gitu, di mana pramuka ini nantinya dilatih oleh profesional di bidangnya masing-masing. Contohnya itu, ini mungkin mau jatuh ini ya. Pelan-pelan Pak. Ini mungkin bednya bukan ambalan, ini masuknya ke Sakawira Kartika kayak gitu. Dimana di Sakawira Kartika ini dilatih langsung oleh TNI Angkatan Darat. Gitu. Bapak ngikutin itu teh? Ikut. Di mana Pak? Di Kodim 0615 kayak gitu. Dan kebetulan Kadidit ini merupakan pamong, pelatih juga di sana. Ketemu dong, enggak? Ya jelas dong ketemu. Wow. Kan kita sekolah yang sama kayak gitu, sakanya juga sama kayak gitu. Ya kebetulan aja kan emang ada kegiatannya di situ. Kita juga punya anak didik juga, ya akhirnya kita libatkan. Sebenarnya tidak hanya Sakawira Kartika, di Saka itu banyak kan, ada banyak. Dirgantara, Wana Bakti. Cuma yang kebetulan kita di sekolah kita aktifnya di followersnya itu ikutnya ke Sakawira Kartika. Tapi kita juga tetap memberikan peluang ke yang lain pun, ke adik yang calon-calon bantara baru pun silakan pilih Saka sesuai dengan minatnya. Bisa suka kesehatan bisa ke ke Bakti Husada. Ingin tahu tentang ilmu hutan segala macam, ada Wana Bakti dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Katrio ini jebolannya Sakawira Kartika. Kelihatan keren banget. Enggak kelihatan tua gitu. Enggak kok Pak, tenang aja. Kelihatan tua banget dikira gitu. Nah gitu paling. Cuma ya sekarang kembali ke Bella nih. Bella sendiri kan sebagai salah satu siswa di Auto, melihat pramukanya sendiri itu gimana untuk Bella sendiri? Saya kan bukan anak pramuka yang bener-bener bantara gitu ya Pak, tidak mengikuti gitu. Jadi menurut saya, pandangan saya buat pramuka tuh kelihatannya sih seru ya dari luarnya mah, cuman kan nggak tahu di dalamnya itu seseru apa gitu. Seru sih Bel, harusnya masuk sih. Langsung ditembak di sini ya. Harusnya masuk dan gabung di sini. Nanti saya bawa formulir. Di pramuka tidak akan menemukan sesuatu yang lain gitu. Betul. Meskipun ya ada juga yang lain, ada pecinta alam. Ada paskibra. Itu silakan
bahaya nih kalau dulu ya. Harus adil ya, harus Harus adil. adil. Posisinya Salah, beda ada sekarang. PMR Waduh. juga, terus juga ada Irmada, Irmada itu. banyak ekskul di SMK. Iya. Betul. Jadi yang akademiknya ada juga nih Pak Trio juga, Matematika. Kak Trio juga Matematika ada club. Boleh, matematika Kak, club, catat. English club. Dan yang jarang itu kan ada pelajaran bahasa Jepang ya. Dan Bahasa salah- Jepang. Auto itu salah satunya ada mata pelajaran bahasa Jepang dan ada juga ekskulnya Wow. Japan Club. Jadi itu peluang sebenarnya. Dan rata-rata itu dari data Treasure Study lulusan itu ternyata kita nggak sadar loh Kak Trio, Kak Bella, bahwa ternyata alumni Auto juga banyak yang ke luar negeri. Nah. Jadi Wow. bekerja ke Jepang. Iya. Kemarin Jadi- terakhir ada alumni kita dari TSM itu ke Jepang juga bekerja di sana. Wah, kan suatu yang prestasi Luar biasa ya. Dan salah satu hal yang paling mencolok ketika ingin pergi ke Jepang ya harus bisa bahasa Jepang. Nah, Itu itu. dan, Iya. dan kita punya modal di situ. Nah, ini Bella ketemu bahasa Jepang di kelas berapa? Di kelas 10 Oh, doang, kelas 10. sekarang nggak ada. Tapi belajar bahasa Jepang kan di situ. Belajar. Nah, itu harus dimanfaatkan. Jadi itu tuh penting banget ya Pak buat dunia pekerja. Ya, gitu. terus ada juga bahasa Inggrisnya yang secara umum internasional ya kemanapun boleh pakai bahasa Inggris. Kalau khususnya tadi ada bahasa Jepang. Ya syukur-syukur sekarang juga kelas 11 manfaatkan peluangnya, ada ekskul English Club ikut, Iya. Iya. ada ekskul Japan Club ikut, asal bisa manage waktu, Iya, manage your betul. time itu biar seimbang nih antara bersekolah, berkegiatan ekskul dan berkegiatan di rumah gitu. Karena mungkin modal yang paling utama ketika teman-teman ini mau pergi ke luar negeri ya bahasa. Bahasa. Jadi harus bisa bahasanya Betul. terlebih dahulu. Itu sih pentingnya bahasa itu kan tools, alat kalau bahasa itu. Oh iya. Gimana meskipun kita punya keahlian di bidang apa, bidang A, bidang B, bidang C, misalkan di kita yang otomotif, perbankan, terus juga komputer, kita ahli nih di bidangnya, tapi kita nggak bisa menyampaikan dengan bahasa ya tetap aja percuma. Tetap susah. Jadi tetap Iya. language itu penting, entah itu tadi bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa daerahnya bahasa Sunda. Adapun kalau kebutuhan pekerjaan ya kita harus juga bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang kalaupun itu. Betul. Itu akan membantu sehingga kemampuan kita didukung dengan kemampuan skill kita di teknik tertentu didukung dengan kemampuan berbahasa. Karena dengan bahasa ya otomatis apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita sampaikan itu bisa mengerti satu sama lain. Iya. Bayangkan Iya. coba. Kalau nggak bisa Iya, gimana? Aduh. pakai body language aja nih. Misalkan kakak di sini, nih ada orang Jepang asli nih. Nggak Iya. mungkin meskipun pakai body language nggak ngomong, pakai gerakan tubuh beda body language-nya Indonesia Iya. dan Jepang. Iya, bahasa isyaratnya Iya, juga bahasa mungkin isyaratnya beda juga ya. beda. Kayak orang bisu itu. Iya, makanya ada yang bilang katanya wah yang penting mah Nggak udah bisa, nggak nggak bisa, bisa. Harus bisa. bisa. Karena ya orang lain orang beda negara mikirnya are you crazy kan gitu kan. Kita nggak tahu kan apa yang mereka tangkap kan. Iya. Jadi tetap harus menguasai bahasa. Betul. Apalagi kan di yang sekarang viral itu banyak nakama-nakama gitu. Mhm. One Wah. Piece ya. Apa itu nakama? Waduh. Aduh, K-popers ini Pak, nggak bisa. Oh, beda. Oh, berarti ini. bukan beda server ya? Beda. Oke, yang Nggak suka bingung aja sih kenapa sih anak Gen Z cewek itu kebanyakannya suka Korea. Korea. nah itu jadi Karena- pertanyaan loh. Karena ganteng-ganteng bapak opa-opanya. Tapi ini pertanyaan jawaban yang paling jujur. Ih ganteng-ganteng. Biasanya banget. kalau ditanya karena suka musiknya aja. Nah, itu. Enggak Pak itu. oh emang karena ganteng ya? Ya dilihat dari personalitinya, Oh, artisnya Ganteng. gimana dulu. Itu dong. real ganteng apa? Apa aduh. Bapak. aduh. Kenapa nggak suka pribumi aja ya Iya, padahal? iya. Iya. Ya maaf ini bukan berarti ini kan. Iya. It's okay. Asal tetap itu balance seimbang. Jangan terlalu berlebihan juga. Nah, Iya. jangan terlalu fanatik. Terlalu Tidak fanatik. Bapak, aduh. Jadi- Nggak boleh kayak gitu. Ya mungkin masa-masa sekarang itu dicekoki dengan drama Korea. Iya, terus Iya. BTS. Jadi otaknya agak mampet. Ya, tapi kalau itu memang berdampaknya positif, jadi lebih semangat belajar, oke, silakan. Nah. Bahkan bisa belajar bahasa Korea, silakan juga bagus. Tapi kalau malah mengganggu belajar, konsentrasi, tidak fokus, wah itu Negatifnya Iya. dibuang. itu nggak membantu. Sebenarnya harus di-delete aja. Iya. Cari yang lebih positif. Bapak kan saya sebagai murid SMK Otomat Sunda nih ngelihat perkembangan kesiswaan sekarang Iya. tuh kayak makin gimana ya, makin bagus lah sekarang mah. Wih. Mudah-mudahan. Itu gimana sih Pak cara Bapak Setuju, bekerjanya sampai mendidiknya tuh kayak wis. Basically itu sebenarnya apa ya? Sama aja sebenarnya kan proses apa?
proses perjalanannya itu sama aja. Jujur itu menariknya karena mungkin setiap orang ada inisiatif untuk membuat sebuah perubahan. Betul. Dari situ bahwa ketika ada sistem yang terus berjalan seperti itu, ada beberapa inisiator yang ingin bukan itu ya, mengubah sedikit demi sedikit hal-hal yang perlu diubah. Kita nggak totally semua diubah, enggak, tetap kita juga lihat beberapa program atau sistem yang sudah berjalan bagus, baik, kita lanjutkan, malah kita kembangkan. Tapi ada beberapa program yang tidak jalan, berhenti, stuck gitu, dan nggak berjalan lancar, baru kita benahi apa sih salahnya, kekurangannya apa, dan solusinya bagaimana. Yang kedua adalah teamwork. Jadi di kesiswaan juga kan ada tim di situ. Nah, bagaimana kita bisa membagi tugas antar tim sehingga semuanya berkolaborasi, bekerja bersama gitu. Ini PR-nya memang berat, kalau misalkan harus ditanggung sendiri nggak akan kuat. Ini perlu dukungan juga dari semua pihak, sektor, semua pihak. Tidak hanya kita di tim kesiswaan, tapi juga Bapak Ibu gurunya harus support, terus juga siswa-siswanya juga harus support, lingkungan, bahkan lingkungan kita sekolah, di lingkungan kita desa putra juga harus support. Jadi semuanya berkolaborasi. Kalau semuanya support, insya Allah program apapun bisa berjalan dengan baik gitu. Dan tadi karena di sekolah kita ingin lebih memunculkan karakternya itu, jadi otomatis pembinaan karakternya yang harus kita genjot dari sekarang. Makanya program Pak Gubernur yang sekolah pagi, terus program Pak Gubernur dengan yang pancawaluyanya yang cager, bager, singer, itu segala macam, itu harus kita aplikasikan sehingga kebentuklah watak atau karakter siswa yang baik sesuai dengan daerahnya. Ya kita Sunda ya harus dengan Sundanya, tapi secara umum global gitu. Itu paling, jadi ya kiatnya tinggal melihat beberapa program yang bagus lanjutkan, program yang mandeg, yang berhenti kita bisa ubah, kita bisa perbaiki, atau betul dihapus sekalian, ganti dengan yang baru, menyesuaikan dengan perkembangan. Tapi gitu. Kak, ini izin melanjutkan pertanyaan yang tadi mungkin ya. Selama menjadi Wakasek, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, itu ada nggak kira-kira hambatan yang sering terjadi kayak gitu, atau misalkan kesulitan yang dialami kakak sebagai Wakasek Kesiswaan kayak gitu? Mungkin menghadapi siswanya yang berbeda ya. Kalau harus secara jujur ya, kembali lagi jujur lagi nih. Iya. Kita terbuka aja bahwa ada sisi positif, ada sisi negatifnya jelas. Positifnya jelas, dengan adanya setiap hari bertemu dengan siswa itu pasti akan mendapatkan suasana yang bervariasi, yang berwarna. Kadang ada rasa senangnya dengan datang pagi ceria, dengan siswa yang datang juga ceria. Ada sedihnya juga, kok gini-gini terus. Ada kecewanya juga, kok masih ada yang melanggar. Itu campur aduk, colorful, berwarna gitu. Jadi menariknya itu. Sehingga pas ketika selesai hari ini, di penutup hari, ketika merefleksikan diri itu kadang suka senyum-senyum bahwa hari ini seperti ini nih, ada kasus ini nih, ada kisah ini, ada cerita ini yang jadi bahan referensi gitu. Jadi itu sebenarnya antusiasnya dulu kembali. Negatifnya ya tadi, berarti dengan adanya banyak hal, jadi malah kita disibukkan dengan itu akhirnya. Kadangkala dengan sibuknya itu ada beberapa part atau pekerjaan yang lain yang harus ditunda akhirnya. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa beliau baru datang sekarang kayak gitu. Ya salah satunya itu. Cuma ya tadi memang banyaklah yang harus kita ubah. Cuma kendala-kendala itu tuh bisa kita minimalisir dengan support each other, satu sama lain kita support. Betul. Ya karena ya menegakkan kedisiplinan, tata tertib itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya memang siswanya yang sudah terbiasa dengan renggangnya aturan, terus juga yang selalu melanggar, itu pasti akan terbiasa. Dan ini mendidiknya itu perlu ekstra gitu. Jadi ya itu sih pendekatannya lebih ke pendekatan humanis, lebih ke itu. Tetap kita tegas, tapi kita harus tahu dulu alasan atau latar belakang kok seperti itu apa. Kita itu paling itu. Terus kadang kita bikin bukan penelitian sih, lebih ke analisis aja. Kok peraturan ini nggak mempan, kenapa? Penyebabnya apa? Terus faktor apa? Dan harus bagaimana? Dan harus diubah nggak? Itu aja sih. Sama ini mungkin Kak, kan tadi berbicara terkait memperbaiki karakter ya. Kalau misalkan kakak ini belajar
gimana caranya memperbaiki siswa itu tadinya timbul dari mana tuh Kak? Apakah dimulai dari masuk eskul kemudian ada pendidikan karakternya sehingga itu diterapkan mungkin ketika sekarang menjabat sebagai wakasek kesiswaan kayak gitu? Wah, kalau kayak gitu sebenarnya luas itunya ya, definisinya. Sebenarnya gini, hal yang latar belakangi siswa berperilaku ABCD itu kadangkala tidak hanya karena di lingkungannya, bukan hanya di environmentnya, tapi juga di lingkungan keluarganya, family-nya. Oh, itu sih. Iya. Yang sebenarnya menjabat di kesiswaan juga baru beberapa bulan sih, Yeah. belum bisa mengambil kesimpulan sih, tapi yang sudah dengan tadi nyari materi ke beberapa teman-teman, beberapa case ke teman-teman. Yeah. Anak-anak yang cenderung melakukan pelanggaran atau yang melakukan kenakalan itu yang memang sifatnya problematik di keluarga. Oh. Jadi ada beberapa permasalahan di keluarga yang tidak bisa mereka pecahkan, tapi ternyata dilampiaskan, dipuaskan atau diekspresikannya di sekolah. Dengan tujuan banyak, cari perhatian, ingin diperhatikan, meluapkan emosi mungkin gitu. Dan itulah mungkin salah satu pendekatan yang kita lakukan di kesiswaan. Tapi itu pun tidak langsung tok, karena kan di kesiswaan sendiri kita dibantu oleh teman-teman dari BPBK, dari wali kelas, terus juga dari pembina eskul, bahkan komunikasi dengan orang tuanya ketika kalau masih ada orang tua ya, atau kalaupun orang tuanya misalkan siswa bersangkutan sudah, mohon maaf ini sudah tidak ada, dengan teman-teman terdekatnya atau keluarga terdekatnya, sehingga kita bisa analisis nih penyebab masalahnya apa. Divorce misalkan salah satu hal yang muncul itu dampaknya ke anak. Divorce tuh betul. Ya, terus juga mohon maaf ya yang nggak lengkap itu juga akan berdampaknya ke anak, karena apa? Anak butuh perhatian dari sosok orang tua yang nggak didapetin, yang akhirnya ketika salah satu nggak ada tuh kadang anak mencari sendiri perhatian ke pelampiasannya mungkin di sekolah ya, karena beda salah arah ya, akhirnya bisa jadi anak itu bisa kemana-kemana. Makanya patokan disiplin, patokan tetap dari hati siswa itu, dari agamanya segala macam harus penting itu sih paling. Kan kalau balik lagi ke pramuka ya, harapan kakak-kakak di sini buat masa depan pramuka tuh gimana sih? Pembina dulu dong. Pembina dulu. Iya, pembina Oke. baru dong. Kalau harapan dari saya sendiri sih, karena berbicara ke belakang tadi bahwa pramuka ini salah satu usaha untuk memperbaiki karakter siswa, dan itu juga diakui oleh pemerintah, sehingga ya untuk kedepannya mungkin harapan dari saya sebagai pembina itu pertama adalah semakin banyak yang berminat masuk pramuka, dan didasari atas dasar tahu apa isi di dalam pramuka itu sendiri, karena kan terkadang banyak yang tidak paham pramuka atau dengar dari orang lain yang mungkin itu sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan kayak gitu. Sih. Kemudian ya harapan kedepannya ini kebetulan karena sekarang HUT ke 64 ya, organisasi pramuka atau kepanduan pramuka ini jadi lebih baik lagi ke depannya, baik di tahapan nasional, kemudian daerah ataupun di sekolah masing-masing. Karena mau tidak mau ya di sekolah juga butuh yang namanya pramuka gitu, sebagai ekskul wajib. Oke. Baik, dari kakak ya apa gimana? Iya sama sih sebenarnya, basically gitu. Cuma coba kalau saya lebih ke generalnya aja, bahwa tidak hanya pramuka tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain yang memang tujuannya tadi untuk membentuk karakter, untuk menanamkan rasa cinta tanah air lah, terus misalkan untuk memiliki skill khusus. Tidak hanya pramuka, bisa tadi ada pasti ada pecinta alam, ada PMR, silakan ikutin ekskul itu karena tujuannya kan baik, bisa sosialisasi antar teman, sosialisasi dengan masyarakat, itu pokoknya banyak manfaatnya. Jadi di HUT Pramuka hari ini 14 Agustus 2025 itu harapannya sama, bagaimana anak itu bisa bisa memiliki potensi khusus atau memilih ekskul yang bisa mengembangkan skillnya. Betul. Gitu. Tidak hanya di pramuka, tapi tadi ada pilihan-pilihan yang lain juga yang
mungkin cocoknya di situ, terus nyamannya di situ, oke, itu bagus. Yang penting Pramuka sebagai pionir nih dalam pengembangan karakter bisa mewadahi siswa-siswa yang butuh pengembangan untuk potensi mereka. Itu paling. Oke, buat penutupnya nih. Jadi udah penutup aja. Waduh. Padahal Terasa cepet ya. Baru mulai ini. Iya. Ini terlalu Ini nggak bisa 2 jam aja, 2 jam. Nah, ini gak request. terlalu serius ya. Jadi akhirnya tadi jawabannya juga terlalu serius ya. Tidak apa-apa memotivasi Ya, anak muda mudah-mudahan di ya. SMK Otomatis. Kita Iya. banyak dapat ilmu ya, Be? Banyak dari banget ya. Kadidit ini. Iya. Luar Berarti biasa. Ya sangat pokoknya penting lah. pokoknya mungkin tadi beberapa pertanyaan juga masih belum terlalu banyak, Iya. tapi yang jelas untuk Sobat Atom. Sobat Sobat Atom. Atom. Panggilnya Sobat apa? Atom, welcome to the real world ya. Ya, betul. Bahwa betul. teman-teman alumni atau Sobat Atom yang sudah alumni itu kita punya apa ya? Punya tim khusus, punya Iya. komunitas khusus, apalagi nih di desain komunikasi visual ya, salah satunya nih ada ekskul jurnalistik juga yang dimana wadah untuk teman-teman kita, siswa kita dalam mengembangkan potensi di bidang jurnalistik. Betul. Nah, salah satunya kegiatan sekarang nih podcast. Yeah. Kan podcast ini juga salah satu program jurnalistik yang sangat baik, sangat bagus, melatih. kreatif. Iya, kreatif juga. Jadi untuk teman-teman atau Sobat Atom alumni good newsnya bahwa kita sudah punya channel khusus buat podcast, itu bisa berkontribusi. Nah, betul. Untuk pengembangan kita ke depan nih di desain komunikasi visual di DKP otomatis sudah. Bella ikutan jurnalistik berarti kan ya? Ikutan dong. Nah, salah satu alasannya kenapa bisa ikutan jurnalistik? Karena menurut saya pribadi tuh eskul ini tuh kayak kan saya gak menjadi siswa ini multimedia Oke. atau di kafe, terus kayak tapi pengen nih kayak nyobain kamera, ngedit Oke. atau berbicara di podcast kayak gini, jadi saya ikutan aja, bener-bener tertarik aja gitu. Iya, bagus tuh kan. Iya. Bahwa jurnalistik ini terbuka buat semua jurusan, Semua nggak jurusan hanya sama multimedia. semua tingkat, Yes, kelas gitu. 10, Nah, 11, jadi 12. ini juga salah satu wadah buat kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk meningkatkan potensinya di bidang jurnalistik. Betul. Kalau dulu mungkin zaman saya itu ada jurnalistik, kayaknya saya juga Nah, daftar. itu dia. Karena menarik Kita banget kan, iya. Kak? Kayak wow. itu memang penting, malah kesannya jurnalistik kayak maaf ya, kayak hanya sebatas nyari berita aja kan. Padahal kan sekarang dengan padahal lebih dari itu dengan ya. kemajuan sekarang digitalisasi, teknologi sekarang, malah dengan sarana ini kita bisa menggunakan di bidang jurnalistik. Betul. Jadi bagus di tahun ini muncul jurnalistik, Iya. mudah-mudahan bisa tetap berjalan support Amin. terus gitu ya. Dan harapannya ini podcast baru awal lagi di 2025 ya. Ini mudah-mudahan dari awalan ke depannya rutin terus. Betul. Dan kami pun berharap dengan sarana ini bisa lebih menyebarluaskan informasi tentang Iya. otomatis sudah. Informasi di luaran yang A B C D itu bisa terjelaskan dengan ada podcast. Iya. Dan jangan sungkan juga tadi kontribusi alumni yang ingin Memberikan sponsor. sponsor. Boleh teman-teman sobat Atom alumni Sobat yang Atom. sudah sukses boleh nih jadi sponsor Iya. untuk pengembangan sekolah kita. Toh ini juga salah satu alma mater. Nah, Kebanggaan. barangkali punya sponsor kayak gitu. Nanti bisa sponsor. ditempel PT apa gitu di sini. Iya. Boleh tuh ya Pak Rahmat ya? Boleh. Boleh. Ya. Itu ya minimal sponsor ketika kita podcast ada Minuman Wedang, minuman nggak apa-apa. biar santai. Iya, biar lebih santai. Ini kan baru pertama kali buka Pertama. juga jurnalisnya. Betul, Iya, betul. baru Iya. perdana banget. Oke. Jadi buat Sobat Atom yang mau ikut ekskul jurnalistik dibuka banget buat Nah, nemenin saya, jadi Mas biar nggak sendirian. betul. Di belakang juga ada ya tim khusus Iya. ya, tim Iya. yang di luar di belakang kamera ada tim yang banyak banget tuh yang membantu gitu. Ada banyak. Betul, nanti teman-teman atau Sobat Atom yang lain boleh join di jurnalistik. Nanti ada Kak Bella, ada juga Kak siapa? Sipa. Sipa juga ya, dan kakak-kakak yang lainnya. Iya. Sehingga lebih rame. Mungkin nggak hanya indoor, bisa juga outdoor Nah, kegiatan. Nanti kita iya. nge-vlog bareng. Nah, gitu. Makin rame auto. Bagus lah, Betul. bagus intinya gitu. So, ada lagi kira-kiranya? Udah habis ya? Oh, udah habis ternyata. Udah habis, Wah, ya. mungkin nanti di
Di luar konten. Iya, di luar konten atau di part yang kedua. Ada part 2 nanti. Part Iya. 3-nya. Nanti kita bahas yang lain-lain deh, boleh. Siap. Betul. Selama kita ada waktu, kita ingin juga mensosialisasikan bahwa program sekolah, ada program nanti rapat dengan orang tua segala macam mungkin bisa lewat podcast. Iya. Siap. Bisa Betul. lebih enak. Atau Q&A bisa juga mungkin ya ke depan. Iya. Bisa juga nanti. Ide baru buat jurnalistik. Nah, Iya. gitu ada Biar makin Q&A, ada juga Instagramnya biar nanti ada komunikasi satu arah dengan fans-fansnya Nah. atau followers-followersnya gitu. Biar lebih rame. Jangan-jangan ini nanti setelah diupload banyak fans-fans dari Ya, Bella ya. Aduh, Waduh, gitu. ada sautan khusus. Oh, ya. apa itu? Jadi kalau dipanggil, Coba. 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 Bel. Neng nong. Nah, gitu. Oh, harusnya di opening kayak gitu. Oh iya ya, harusnya. Iya, Bel. Udah, Kita coba salah lagi. persepsi. Bel. Neng nong. Nah, Ya, gitu. Tapi hanya ucapan aja kan, nggak Iya. ada nggak ada ting tong gitu. Oh, Nggak enggak. ada, hanya bel aja. Iya. Oh, karena bel. Karena Bel gitu. Kayak Tapi kalau bel nggak ning dong deh. Emang Bel. Jam pertama sudah Iya. selesai. oh itu mah jam sekolah dong. Beda lagi. Ya. Itu suara yang tidak disukai oleh siswa-siswa Oh, gitu. ya. Tapi yang disuka yang ini. Jam telah habis. Waduh. Nah, itu kalau pulang semangat banget. Iya, itu bel. Jadi bukan bel itu. Bukan, Ya. beda lagi. Beda. Salah. Kenapa? Kacau. Oke. Ya, udah. karena udah habis waktunya kita Hmm. lanjutkan ngobrol, kita tutup aja ya. Oke. Nah, Oke. Jadi segitu saja podcast dari kita Sobat Atom. Bye bye. Bye. Bye bye. Ketemu lagi ya, ketemu lagi next. Ini Ya. yang part ya. Oke. Udah, Pak.